Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aurelia Septiana Dwi Putri Pangor dengan NIM 230951102 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Tujuan saya membuat video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir praktikum dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Jadi secara umum yang akan saya bahas di video kali ini adalah 1. Hasil praktikum pembuatan media dan isolasi. 2. Hasil praktikum identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. 3. Hasil praktikum identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula. Dan yang terakhir adalah hasil praktikum dari uji sensitivitas kuman. Selamat menonton teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman bertanya, kira-kira apa sih yang melatar belakangi diadakannya praktikum-praktikum ini? Jadi jawabannya adalah, di suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan bahkan ada yang sampai mati. Nah, gejala yang ditunjukkan yaitu pertumbuhan ayam yang lambat, lalu ayamnya cenderung diam dan tidak aktif, bahkan fesesnya berwarna putih. Nah, kecurigaan pun muncul terhadap anak ayam tersebut bahwa anak ayam ini menderita kolibasilosis. Karena sayang pada ayam-ayamnya tersebut, peternak pun membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Jadi inilah awal dari praktikum-praktikum ini diadakan. Ini merupakan metode dan prosedur kerjanya. Hasilnya adalah pada media nutrien agar terdapat bentuk koloni bakteri bulat dengan jumlah tidak bisa diidentifikasi. Pada media emba terdapat bakteri berwarna merah muda dengan jumlah sekitar 15. Setelah pembuatan media dan isolasi, berikutnya adalah mengidentifikasi bakteri dengan uji pewarnaan gram dan uji katalase. Nah, teman-teman, ini merupakan metode dan prosedur kerja dari kedua uji tersebut. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa yang dihasilkan adalah bakteri gram negatif. Mengapa? Karena bakteri yang diwarnai menunjukkan warna merah setelah diwarnai dengan pewarnaan safranin. Dari uji katalase, teridentifikasi bahwa bakteri ini memiliki enzim katalase. Ini dibuktikan dengan adanya gelembung gas oksigen yang terbentuk. Berikutnya merupakan kelanjutan identifikasi bakteri dari isolasi bakteri pada media biakan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini merupakan metode dan prosedur kerja dari uji biokimia dan uji gula-gula yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat-sifat biokimia bakteri. Pada media TSI agar menghasilkan perubahan warna dari merah menjadi kuning yang menandakan adanya fermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Pada media SIM, hasil pengamatannya terdapat cincin berwarna merah kehitaman menunjukkan bahwa bakteri dapat menghasilkan indol karena mampu mencerna H2S. Pada media MRVP, tes MR positif ditandai dengan adanya warna merah di atas permukaan medium yang menandakan bakteri mempertahankan produk akhir asam. Pada media SCA terjadi perubahan menjadi warna biru yang menunjukkan bahwa bakteri mampu memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Sedangkan pada uji gula-gula didapatkan hasil negatif, yakni tidak adanya pengeruhan atau tidak ada perubahan pada media. Berikutnya adalah uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika. Tujuannya adalah untuk memilih antibiotika yang efektif untuk tindakan terapi atau pengobatan. Nah, teman-teman, sesuai dengan cara kerja menurut metode Kirby-Bauer, langkah ini merupakan langkah di mana kita mencocokkan biakan dengan kekuruhan McFarland 0,5. Nah, apabila telah sesuai, langkah selanjutnya adalah ambil biakan tersebut dengan swab steril,
lalu ditanam dengan cara diusapkan ke seluruh permukaan Mueller-Hinton agar plate secara merata. Nah, pemupukan dengan cara yang sama dapat dilakukan 2-3 kali sampai biakan merata pada permukaan medium. Berikut adalah caranya, teman-teman. Cara kerja selanjutnya adalah ambil kertas cakram atau paper dish yang akan diuji, lalu tempelkan pada permukaan medium dengan jarak tempel kurang lebih 2 cm dari tepi plate maupun dari paper dish yang lain. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini kami menggunakan 6 jenis paper dish. Selanjutnya, perbenihan pun diinkubasikan pada suhu 370 derajat Celcius selama 18-24 jam. Setelah diinkubasi, ini adalah hasil dan proses pengukuran diameter killing zone pada masing-masing paper dish. Berdasarkan gambar, teman-teman bisa melihat bahwa ke-6 antibiotik membentuk killing zone. Namun, 5 diantaranya terdapat pertumbuhan koloni bakteri. Jadi, antibiotik B, DO, C, TE, dan SXT termasuk resisten. Sedangkan K yang tidak ditumbuhi koloni bakteri dan diameter killing zone-nya sama dengan 27 mm termasuk peka. Baik, berdasarkan hasil dari praktikum-praktikum yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa agen penyakit dari unggas-unggas di peternakan tadi adalah bakteri E. coli atau Escherichia coli. Dan antibiotika yang dianggap efektif untuk mencegah atau mengobati penyakit dari bakteri ini adalah antibiotika dengan kode K, yaitu antibiotika kanamisin. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengertian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.